Nabi itu membagi-bagi ghanimah, harta pampasan perang. Dan Nabi kalau membagi-bagi itu dengan adil. Betul ya. Jadi muhajirin dapat, ansor dapat, ada orang yang baru masuk Islam juga dapat. Gitu. Tapi pada peperangan Hunain itu, Nabi itu terlihat berbeda. Jadi melebihkan satu kelompok. Iya. Jadi satu kelompok dilebihkan. Jadi nggak sama rata lah. Iya, iya. Melihat Nabi berlaku seperti itu, ada seorang sahabat digambarkan dalam hal itu kepalanya botak. Namanya Dzul Khuwaisirah. Iya. Bapak pernah dengar Dzul Khuwaisirah itu dia kepalanya botak gitu. Jadi ada ciri-ciri saya lupa seperti apa panjang hadisnya itu. Nah, dia mengatakan, ya Muhammad, berbuat adil lah wahai Muhammad. Iya. Karena dianggap Rasulullah tidak berbuat adil dalam bagian pempasan. Kalau uji adil kan bukan harus sama ya sebetulnya. Nah, ya, dia mengatakan adil, berbuat adil lah. Karena ada nih nggak beres nih. Iya. Iya. Jelas nih jelas kurang ajar. Iya. Sama Nabi. Nabi marah. Waihat. Fa'in lam aqdil man ya'dil. Iya. Kalau aku yang tidak berbuat adil, siapa yang mau berbuat adil? Iya. Kalau aku sebagai qudwah uswatun hasanahnya ini nggak bisa berbuat adil, Iya. bagaimana yang lain kan gitu kan? Iya. Kalau peribahasa Indonesia apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, Iya. kan gitu kan? Jadi perkataan Anda nih nggak main jangan sembarangan nih. Betul, Nabi iya. marah. Betul, iya. Gitu kan? Ini tuduhan serius. Iya. Orang itu pergi, soalnya Nabi bilang sama sahabat-sahabat yang masih lalu gitu. Yushaku fi zamanin, ya. Kelompok dari orang ini akan muncul. Oh. Akan muncul kelompok ini. Ini Nabi ini saya mau cerita ini kejadian ini jauh sebelum itu. Jadi sudah Nabi sudah bisa bernubuat, prediksi. sudah prediksi ya. Iya. Itu dengan wahyu pasti ya. Iya, bukan ramalan seperti orang Iya. peramal. Oh. Bahwa akan muncul nanti ke depan kelompok seperti orang itu. Iya. Nah, Nabi sekarang cerita, siapa orang itu? Mereka itu apa? Yaqra'una Qur'an wa antum laisa biqira'atihim. Kalau kalian melihat dia baca Qur'annya, kalian tuh nggak ada apa-apanya. Iya. Ya kan? Iya, betul. Salatihim antum wa antum laisa bisolatihim. Iya. Sholat kalian tuh nggak seperti dia, ada apa-apanya. Ngajinya, baca Qur'annya, puasanya nggak ada apa-apanya. Bahkan Rasul menggambarkan kalau sujud, saking khusyuknya itu burung itu nggak lari dari kepalanya. Iya. Saking khusyuknya itu penggambaran Nabi Iya. dalam hiperbol. Maksudnya hiperbol itu satu apa? Perumpamaan yang dahsyat. Iya. Saking khusyuknya, burung itu nggak lari dari kepalanya saat sujud, saat ruku. Ya kan? Walakin, tetapi orang-orang tadi itu walaupun memukau ibadahnya, ya, innahum yakhrujuna minad din kama yakhrujul rimah. Dia keluar dari agama ini sebagaimana anak panah keluar dari usul. Iya. Melesat jauh. Apa dia? Ya. Dia tuh ciri-cirinya suka mengkafirkan sama muslim, menyesatkan sesama orang sendiri. Iya. Loh, kenapa dia bisa mengkafirkan, bisa menyesatkan? Karena pemahaman terhadap nas-nas yang sempit itulah yang menggiring dia bisa berani untuk mengkafirkan atau menyesatkan orang. Kan problem orang ini, Pak, problem orang ini, saya mau cerita sedikit ya. Iya. Ada tukang bakso, tukang somai, nggak pernah ngaji. Dia taunya sholat dari bapaknya, ibunya nggak jadi sholat, azan sholat, ya biasanya nggak ada apa-apa ya. Kebanyakan agama orang awam lah, Iya. banyak orang kebanyakan. Iya, orang kebanyakan. Nenek moyang. Semua orang baik, Masya Allah, Pak, silakan Pak, baik. Lama-lama ikut pengajian, lama-lama merasa dirinya benar, Iya. merasa dirinya pintar. Nah, sejak itu dia mulai suuzon sama orang, Iya. ya kan? Mulai meremehkan orang, mulai menyesatkan orang. Betul. Iya. Nah, perilaku buruk ini lahir justru di saat dia menimba ilmu. Iya kan? Padahal saat dia menimba ilmu dia orang baik, Pak. Iya. Dia baik sama orang, husnuzon sama orang, dia tidak pernah lihat siapa orang, dia ada pikiran buruk sama orang. Tapi begitu dia punya ilmu, boleh pikiran jelek sama Ya. orang. Nggak sholat, orang nggak bener nih. Itu ujian, itu setan masuk. Maka saya pikir problem juga kepada kita yang sebagai kita semua penuntut ilmu, bahwa kita harus menjaga hati kita, menjaga niat kita. Jangan sampai ilmu kita Allah berikan ini malah buat kita ini semena-mena. Betul. Jadi nggak bisa menghargai orang. Itu Betul. suatu hal yang setan
gampang kok untuk masuk itu, gampang. Setan itu kalau saya misalkan saya dijadikan ustadz ngajar majelis, setan nggak goda saya dengan minuman khamr, nggak mempan. Nggak mungkin saya digoda sama narkoba, nggak mempan saya. Tapi goda saya dengan pujian. Betul, ya. Betul nggak? Digoda dengan ada nih alim, yang lainnya bodoh. Nah, kita tuh digoda hal gitu, kita kepleset karena kita nggak kuat. Tidak, kalau godaan yang narkoba kita nggak mempan. Saya tahu juga nggak laku narkoba, nggak laku gitu kan. Itu buat orang-orang kecil lah, orang-orang Nggak level. nggak level. Nah, problem kita pada penafsiran ayat Al-Quran. Iya. Nah, setelah Nabi ucapkan itu, kemudian datanglah tahun berikutnya berganti tahun di tahun 37 Hijriah atau 38 Hijriah, saya lupa, nanti bisa selang cek. Itu muncul kelompok Khawarij. Khawarij. Apa ciri-ciri Khawarij ini? Ibadahnya luar biasa. Iya. Hafal Quran. Puasa, hafal Quran, hafiz Quran, ya kan? Itu digambarkan itu Khawarij itu dalam itu saking mukminnya, saking bertakwanya gitu gambaran. Itu kalau dia memakan sesuatu, saya makan rambutan, tiba-tiba saya belum izin sama pemiliknya, itu saya muntahkan. Karena nggak mau bercampur yang haram dalam diri itu. Sedemikian waroknya, sedemikian hebatnya Khawarij itu. Memukau. Nah, satu kali Al-Imam Ali bin Abi Thalib berjalan-jalan di gang-gang Kufah. Tengah malam Umail ibn Ziyad An-Nakhai, sahabatnya Umail ibn Ziyad An-Nakhai. Di tengah gang itu mendengar suara orang mengaji Quran dengan merdu. Umail itu berhenti. Ya Amir Mu'min sebentar. Nikmat sekali bacaan Quran. Bisa menikmati sampai ke hati Allah. Terkagum-kagum dengan bacaan Quran. Imam Ali diam. Nggak bisa ngomong. Karena memang indah. Iya. Indah ya. Berapa tahun waktu kemudian, berapa bulan kemudian terjadi peperangan di Nahrawan, perang Nahrawan. Dengan kalau Khawarij perang, terbunuhlah lawan itu, orang itu dulu. Imam Ali balik mencari Kumail. Mana Kumail? Ganteng Kumail. Kumail, ingatkah dahulu ketika kita lewat di gang-gang Kufah, mendengar bacaan ngaji Quran yang indah, engkau terpukau olehnya. Betul yang ini. Kau sangat terkagum orang itu? Ya. Kau ingat orang itu? Ini orang sudah jadi jenazah. Dia dari pasukan Khawarij. Ini fakta, nyata. Iya. Apakah orang itu bukan orang yang beriman? Orang beriman. Dia tahu Quran, dia tahu ayat. Masalahnya dia tahu konteks. Betul. Ketika ayat mengatakan, ya kan? Ketika mengatakan la hukma illallah, jadi yang tidak membuat yang tidak menggunakan hukum Allah kafir. Kata Imam Ali, ucapannya benar, tapi maksudnya salah. Iya. Nah, untuk itu memahami Al-Quran dalam mazhab Ahlul Bait harus menggunakan pendekatan-pendekatan bukan secara letterless. Iya. Untuk itu Nabi berwasiat, Pak, berwasiat. Tadi yang saya sebutkan. Aku wasiatkan kepada kalian dua pusaka, Kitabullah wa Ahlul Bait. Karena yang bisa menafsirkan Kitabullah ini hanya Ahlul Bait. Jadi Kitabullah itu Kitab Allah, Ahlul Bait itu Quranun Natik, Quran yang berjalan. Iya. Dia bisa menafsirkan. Jadi saya nggak bisa menafsirkan. Bapak nggak bisa, siapapun nggak bisa menafsirkan. Quran itu sendiri. Nggak bisa. Yang bisa menafsirkan hanya Rasulullah. Iya. Rasulullah yang mengerti apa makna Al-Quran. Iya. Setelah Rasulullah, ya Ahlul Bait yang menjadi wasiatnya itu. Itu dalam pemahaman kami seperti itu. Iya. Ini sekedar informasi tambahan buat Bapak ya. Iya. Memperkaya. Nah, untuk itu menarik Al-Quran. Tadi Bapak, mungkin saya lupa Bapak siapa? Bartoyo. Bartoyo mengatakan la yamassahu ilal mutahharun. Iya. Al-Quran itu la yamassahu, tidak disentuh kecuali al-mutahhar. Orang suci. Siapa yang mutahhar? Para ahli tafsir mengatakan orang harus berwudu dulu baru menyentuh Al-Quran. Karena tanpa wudu tidak bisa, karena ayatnya mutahhar. Mutahhar. Tersucikan. Ada yang mengatakan mutahhar itu para malaikat. Iya. Ya kan penafsiran kan? Iya. Iya betul. Tapi bagi kami tidak. Al-Mutahhar itu Ahlul Bait karena Allah mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa wa yutahhirukum tathhir. Siapa yang mendapatkan kesucian? Ahlul Bait. Yang yutahhir, yang disucikan, tathhiru dengan sesuci-sucinya itu hanya mereka. Untuk itu mereka disebut dalam ayat mutahharun, orang-orang yang sudah disucikan. La yamassahu itu bukan menyentuh. Maksudnya menafsirkan, memahami secara hakikat Al-Quran, hanya mereka.
bukan nyentuh ya, itu kan bikinan Ya. manusia atau Jadi ahlul bait lah yang bisa menyentuh orang-orang disucikan. Ya para nabi, para rasul, orang-orang disucikan. Oke. Termasuk di zaman setelah nabi para imam, Para orang-orang imam. ahlul bait itu. Ya. Termasuk Imam Mahdi. Ya, itu. Jadi Sepakat. jadi di Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang kalau dibaca secara sepotong atau lengkap memang menyesatkan. Menyesatkan. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Wahai orang-orang apa diwajibkan sekalian berperang. Kita berperang, semua mau berperang terus kita. Berperang terus. Yang Surya apa? Hah? ISIS. Isi. Ya. Kayak itu. Ya, terus berperang terus. Jolani. Nggak bisa juga, nggak bisa begitu. Waktunya kan. Karena kenapa di dalam Islam jihad berperang harus ada pemimpin. Karena hakikat jihad itu perperang difa. Dalam Islam itu berperang itu hanya mempertahankan diri. Gitu. Jadi hakikat berperang itu hanya untuk mempertahankan, nggak boleh menyerang. Betul. Jadi ada difain, ada hujumi. Ada menyerang, ada bertahan. Kalau bertahan, nggak perlu imam. Iya. Rumah kita disatroni maling. Ya kan datang perampok. Ya kita apa bisa kita lawan? Kita lawan. Iya. Gak ada golok, ya kita lawan. Gak perlu nunggu perintah imam dulu. Fatwa dulu, fatwa. Imam telepon imam. Itu mati kita. Karena kenapa? Karena kita bertahan. Kondisi. Iya. Kondisi. Masih bisa bunuh, kita masuk penjara. Ya, tapi kalau hujum Iya. menyerang harus ada pemimpin. Iya. Gitu. Jadi ada ayat-ayat yang berkenaan kepemimpinan. Betul. Di situ. Ini problem umat selesai di situ. Iya. Nah, termasuk juga sholat Jumat. Hmm. Kenapa sholat Jumat itu punya persyarat, syarat dan prasyarat? Iya, betul. Ya kenapa syarat dan prasyarat? Sekarang saya ada contoh gitu. Sholat yang 5 deh, kan fardu ya, wajib ya. Fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini wajib. Sholat Jumat wajib nggak? Wajib. Ini wajib, ini wajib. Beda nggak wajibnya Jumat sama wajibnya yang 5 waktu? Beda. Beda. Kalau sholat yang 5, mau kita sakit kayak, mau kita tua kayak, mau kita musafir kayak, Iya, wajib. ya kan? Mau nggak bisa bergerak, cuman bisa ngomong doang, harus sholat. Mau ada gempa bumi, sholat. Ada tsunami, sholat. Ada badai, sholat. Nggak bisa berdiri, tetap duduk sholat. Nggak bisa duduk ya tiduran. Nggak bisa tiduran, rebaan. Nggak bisa rebaan, pakai isyarat, harus isyarat. Jadi nggak ada alasan orang tidak sholat. Wajib sholat yang 5. Tapi kok sholat Jumat wajib, tapi pakai syarat. Iya. Perempuan nggak wajib. Tidak wajib. Orang tua nggak wajib. Orang sakit nggak wajib. Musafir tidak wajib. Ada gempa bumi. Kan jika dalam satu tempat tidak ada khotib dari jadi imam, yang khotib tidak wajib karena nggak ada syaratnya. Iya. Jadi saya bukan ngomong sholat Jumat nggak wajib, sholat Jumat wajib, cuman pakai syarat. Iya. Wajib Salah dan ketentuan. syarat. Jangan ada ketentuan. Iya. Kenapa? Karena sholat Jumat itu ada khotbahnya. Khotbahnya itu kepemimpinan. Iya. Jadi dalam riwayat Nabi itu kalau Jumat pegang pedang. Kenapa kalau sholat Jumat suka pegang tongkat? Tongkat ya. Ya kan? Tombak. Kalau di Iran pakai senjata, Pak. Iya. Pakai senjata AK-47. Oh iya benar. Brand. Akbar. Jadi yang pegang itu senjata. Iya. Menunjukkan apa? Iya. Siap. Nah, menunjukkan ini bukan soal ibadah, Iya. tapi juga menyangkut politik, sosial. Iya. Untuk itu harus satu kepemimpinan. Jadi jangan di sini Jumatan, situ Jumatan, nggak boleh, harus berjarak. Iya. Sementara di Indonesia ini di mana-mana sholat Jumat, sampai di parkiran mobil, kantor-kantor bikin sholat Jumat. Maka yang sholat Jumat saya bilang tidak sah, sholat duhur, karena sholatnya tidak sah. Iya. Salah ketentuan. Harus ulang sholat duhur. Saya nggak bilang jangan sholat Jumat, Iya, tetap iya. sholat Jumat menghormatilah. Iya, iya. Jangan sampai jadi fitnah, tapi Iya. ulang jangan sholat. Saya tuh. Oh iya. Karena syaratnya udah nggak bener, udah kacau balau. Betul. Iya kan? Kewajiban. Ya, seperti itu. Bahkan sholat Jumat di Mekah, sekarang Ka'bah ini pusatnya mana Mekah. Iya. Yang jadi imam itu ditunjuk oleh negara. Imam Masjidil Haram yang jadi khotib Jumat itu ditunjuk digaji oleh negara. Sudais, Syekh Fulan, Syekh Tiga. Itu rumahnya mewah-mewah Pak, super mewah rumahnya. Karena gajinya tuh kalau uang gaji kita tuh ya miliaran lah. Iya. Jamnya Rolex gitu, mobilnya Audi apa nggak tahu yang mewah-mewah. Rumahnya mewah semua. Jadi jangan Bapak bayangkan Imam Masjidil Haram itu seperti Rasulullah sederhana gitu. Enggak. Kalah sama Habib Syarif. Jauh beda ya. Bin Bahar. Ya, mewah Pak. Peralatannya ini nggak ada yang ecek-ecek, mewah dia. Mobilnya bisa. Tetapi dia kalau nggak Jumat harus izin raja. Iya. Ngomong Palestina nggak boleh. Habis. Turun. Mau suruh mengecam Israel, mengecam Amerika nggak boleh sama raja. Ditarik askar. Iya.
Kalau ngecam yang lain boleh, jangan ngecam Amerika, Israel, jangan boleh politik, jangan dibawa ke Arab, tapi giliran Suriah dikecam Bashar Al-Assad, politik juga. Pilih-pilih. Nah, ini namanya kan sholat Jumat. Ya kan sholat Jumat, tapi imamnya kan sudah terkontaminasi. Setir. Ada diketek Penguasa, gitu. Ini problem. Betul. Gitu. Saya bukan mau menghina Masjidil Haram, tidak, Masjidil Haram itu tempat suci. Betul. Tapi ketika imam itu setelan, boneka setelan, itu masalah buat umat ini. Iya. Ya sebagai sebuah ritual, ya sah-sah saja. Tapi sejarah pesan bermasalah. Pesan itu bermasalah. Gitu. Ini problem terbesar kita tuh di situ. Betul. Nah, kembali lagi soal Al-Quran tadi. Jadi kita ini menghadapi, Al-Quran yang kita hadapi ini memang kita punya PR besar. Saya teringat kasus pilkada DKI 2000 yang ribut-ribut Al-Maidah di masa 2017. 2017. Ya kan ribut tuh. Ada Al-Maidah 51 kan nggak boleh memilih pemimpin yang non Muslim. Iya. Ada dalilnya, ada surat Al-Maidah ribut di mana-mana Pak. Ini yang bilang setuju, bilang nggak setuju. Maksudnya ayat ini, umat ini bingung, nggak tahu mananya siapa yang dipegang, lain ustadz, lain kiai, lain jawaban. Betul. Mas Ribut dengan dia. Betul nggak Bu? Betul. Kok bisa ribut? Ada apa nih umat ini? Kok ada hanya satu masalah, tema satu, nggak ada kesepakatan. Betul. Kok mau bicara ide-ide besar? Ide remeh-temeh. Idenya remeh-temeh, temanya remeh-temeh. Nggak ada kesepakatan. Iya. Terus mau bicara negara, mau bicara hukum Allah, nggak bisa. Saya nggak bisa. Tidak punya marjaiyah, tidak punya satu otoritas. Sekarang saya kalau tanya, umat Katolik punya pemimpin nggak? Punya, Vatikan. Paus. Apa kata Paus dia turut? Iya. Cuma mengerucut. Umat Islam nggak punya. Umat Islam bukan mengerucut kemana-mana. Luber. Nggak bisa satu ayat dengan punya kesepakatan. Itu bicara hukum. Karena Islam ini kan banyak dibicarakan kan. Kenapa? Karena semua hal itu ada konsekuensinya. Saya ambil begini ya. Kita naik pesawat. Dari sini kita mau pergi haji, mau pergi umroh. Dari Jakarta pergi umroh ke Mekah, naik pesawat nih. Ada pilotnya kan? Pilotnya Muslim apa bukan? Nggak tahu. Bisa orang Cina, bisa orang Indonesia yang tidak beragama Islam, bisa orang Rusia, bisa orang Spanyol. Tapi kita percaya. Kita mau umroh sampai. Kita nggak tanya siapa agamanya. Dia pemimpin penerbangan. Kalau pilot bilang sekarang harus mendarat di darurat, ya dia pemimpin dapur kan tanya MUI dulu Pak gimana hukumnya. Kata pilot. Dia tentukan harus mendarat darurat. Apakah pemimpin itu semua dalam bentuk seperti ini pemimpin itu? Ini kan debatable yang nggak ada selesainya. Betul. Nah, saya mau cerita sedikit. Problem umat Islam yang tadi kan istilahnya umat Islam mainstream. Betul. Ya mungkin kalau mainstream ini mungkin masih bagi saya masih umum, tapi saya mau bicara lebih ekstrim lagi. Ya. Umat Islam mayoritas. Iya. Yang mayoritas. Iya, itu maksudnya. Yang semua mayoritas nih ya. Kita buka pintu ketemu, nah itu dia mayoritas. Kita pergi itu semua di mana-mana dunia. Tidak punya marjaiyah, tidak punya kepemimpinan, tidak punya kembali kepada siapa. Nah, beda dengan mazhab Ahlul Bait. Dia punya kepemimpinan. Saya ambil contoh sederhana Pak. Di tahun 2005, setelah Saddam Hussein jatuh di Irak, kan invasi Amerika 2003. Kan Saddam Hussein tangkap tuh 2004, 2005 tangkap ya, terus jatuhlah, pemerintah berganti. Chaos. Ada Al-Qaeda, ada itu, ada kelompok sama seperti yang terjadi di mana-mana. Itu ada satu makam, nama makam Imam Hasan Askari, salah satu imam dari Ahlul Bait yang 12 tahun. Dari ayahnya Imam Mahdi itu. Itu makam di Samarra, pakai ada kubah besar, dihiasi emas. Itu diledakkan oleh Al-Qaeda. Bapak silakan buka di Wikipedia atau di Google. Diledakkan. Hancur tuh makam. Hancur, diledakkan. Dan Al-Qaeda bertanggung jawab. Dengan bangga, kami bertanggung jawab, kami pelakunya. Dia bangga deh. Ibu tahu apa yang terjadi di Irak itu? 70% dari Irak itu Syiah. Antara 65 sampai 70% itu Syiah. Mayoritas. Sementara lainnya itu Sunni. Sunni pun ada yang Wahabi, ada yang Sunni yang seperti di sini Syafi'i dan sebagainya.
Artinya kalau perang sektarian, perang mazhab, ya banjir darah lah. Syiah mayoritas. Pasti. Kalau ini pegang senjata ya bisa banjir darah. Pasti. Dan kelompok Syiah itu udah senjata, udah mau balas dendam, mau disatroni semua rumah-rumah kelompok Sunni. Tapi Syiah punya marjanya, Syiah punya pemimpin. Keluar fatwa dari Ayatollah Sistani.